Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel cerita horror story IKYT. Di kesempatan kali ini, saya akan bawakan satu cerita berjudul Dia yang Tak Kasat Mata. Januari 2017. Malam ini, hari Kamis, tidak ada satupun bintang yang menampakkan dirinya di langit. Mereka bersembunyi di balik awan hitam. Mungkin mereka terlalu malu tersenyum pada dunia. Kopi hitam yang tadi kubuat tinggal setengah dalam gelas kaca kusamku. Gelas yang selama ini menemaniku kala menikmati kopi hitam kesukaanku. Beberapa seruputan dari mulut monyongku telah berlalu, melewati tenggorokanku dan lalu menghiburku dengan meninggalkan rasa pahit di mulutku. Kemudian mengiringi kenangan akan drama horor yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. Kenangan pahit itu membuatku sadar kalau kita di dunia ini tidak hanya makhluk yang bernama manusia yang tinggal di sini, tetapi mereka pun hadir di tengah kita. Ya, mereka makhluk yang tak kasat mata. Awalnya aku gak menyangka sama sekali kalau dalam usiaku yang sudah beranjak menuju 20 tahun ini, aku dikasih kesempatan untuk bertemu langsung dengan salah satu makhluk itu. Angin berhembus dari arah utara teras rumahku, mengelus pipi kiriku perlahan, mengantarkanku lebih dalam pada kenangan itu. Lambat tapi pasti, ingatan itu hadir lagi, menutup semua ikatan lain dan kembali pada kenangan mendebarkan di bulan September itu. September 2017. Saat itu di malam 20 September 2017, hujan gerimis turun sejak sore, membasahi jalan setapak yang ada di daerahku. Terlihat gemerlap air yang tergenang memantulkan cahaya dari lampu-lampu rumah. Malam itu, udara terasa amat dingin, menusuk badan dan tembus ke tulang. Jaket yang kugunakan rasanya tidak mampu menahan rasa dingin di badanku. Saking dinginnya udara malam itu. Seperti biasa, seperti malam-malam sebelumnya, aku pulang dari tempat kerja. Akan tetapi, malam itu terasa cukup berbeda. Keadaan di jalan yang saya lalui terasa amat sepi. Aku berjalan sambil melamun dan berpikir, mungkin sepinya jalan ini
karena saat itu sudah larut malam dengan kondisi hujan gerimis yang dengan setia dari tadi hadir di sini. Kondisi seperti ini pasti memaksa banyak orang untuk memilih tinggal di rumah saja. Yang pasti, jika tinggal di rumah, suasana akan lebih hangat dibanding dengan berada di luar rumah. Aku mempercepat jalan kakiku. Ingin rasanya agar lebih cepat sampai ke kosan yang kebetulan tidak begitu jauh jaraknya dari tempat di mana saya kerja. Aku masih ingat hari itu badan rasanya capek sekali karena banyak sekali pelanggan yang datang ke restoran di mana saya kerja. Yang aku pikirkan kemudian, kalau aku jalan kaki waktu itu, ingin cepat-cepat sampai ke kosan. Ingin cepat berbaring di kasur tipis kesayangan, tanpa memikirkan yang lain. Seperti mandi atau bersih-bersih badan dulu. Aku tinggal di kosan dengan seorang teman yang bernama Nunu. Dia masih kuliah semester akhir, dan kebetulan dia adalah teman seangkatan sewaktu saya sekolah menengah atas dulu. Aku dan Nunu kuliah sambil kerja. Ya, sekedar nambah uang jajan dan bantu orang tua agar tidak terbebani dengan kebiasaan kami yang memang suka jajan. Apalagi tinggal di Bandung. Kalian tahu sendiri, setiap jengkal di daerah Bandung banyak udar kuliner. Jajan sana, sini, pastinya akan sangat mengasihkan. Sekitar sebulan yang lalu, Nunu keluar dari kerja, gak dilanjutkan. Alasannya sendiri, saya gak tahu. Tapi menurutku, mungkin dia ingin lebih fokus mengerjakan tugas akhir di kampusnya. Sesampai di kosan, aku jumpai Nunu lagi asik nonton berita di TV. No, aku bawain nasi goreng nih di lengan kita Pak Tohir. Enak loh. Ditanya seperti itu, Nunu tidak menjawab. Hening tanpa komentar apa-apa. Dia tetap fokus ke layar TV yang sedang ditontonnya. Akhirnya aku langsung saja pergi ke dapur. Dan kosan yang aku diami memang tempatnya seperti rumah pada umumnya. Yang di dalamnya ada beberapa kamar. Sepertinya lebih tepat dibilang ini adalah rumah kontrakan. Karena enak dan betah tinggal di kosan ini, berasa rumah ini adalah rumah sendiri. Menurut info yang didapat, rumah ini adalah rumah yang baru selesai dibangun dan hanya kami berdua, aku dan Nunu yang baru mendiami rumah ini, atau bisa dibilang yang kos di rumah ini. Sesudah mengambil piring dan sendok di dapur, aku kemudian balik lagi ke ruang TV. Waktu itu saya duduk di kursi yang posisinya agak jauh dari TV. Jadi, posisi Nunu itu membelakangi aku duduk. Sejak dari dulu, memang saya sudah terbiasa. Kalau sedang makan, pasti aku barengi dengan nonton TV.
sedang enak-enaknya makan nasi goreng. Aku dikagetkan oleh sikap Nunu yang saat itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Beberapa kali Nunu tertawa terbahak-bahak dengan keras. Bahkan suara tawa itu membuat sakit telingaku. Kok berasa aneh? Kenapa nih Nunu? Acara TV lagi berita serius-seriusnya dan gak bikin lucu. Kok Nunu bisa-bisanya tertawa terbahak-bahak sampai segitunya? Apa dia lagi WA-an sama pacarnya? Atau ngapain aku gak tahu. Melihat hal seperti itu, aku gak berpikir yang aneh-aneh. Aku lanjutkan makan nasi goreng dengan nikmatnya. Sesudah menghabiskan nasi goreng kesukaanku, aku kemudian langsung pergi ke kamar. Sambil membawa HP yang ada di kantong, dan aku masuk ke kamar. Pas pintu kamar aku buka, aku kaget luar biasa. Karena aku lihat Nunu yang sedang tidur di kasur sambil meluk bantal. Aku heran, kapan Nunu masuk ke kamar? Bukankah Nunu barusan sedang nonton TV di ruang tengah? Melihat kejadian itu, tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Ketika aku termangu di depan pintu kamar, aku tersadar oleh HP yang bergetar dan ada pemberitahuan masuk. Aku kemudian langsung melihat pesan masuk itu. Pas aku buka pesan itu, isinya adalah, Tak, aku gak bisa pulang hari ini, paling besok ketinggalan kereta, Tak. waduh. Saat itu aku baru ingat bahwa aku di kosan itu sendiri. Sebab Nunu sedang pulang ke kampungnya sudah 3 hari untuk jenguk orang tuanya. Badan saya mendadak lemas seperti tak bertulang. Darah rasanya hilang begitu saja. Keringat dingin keluar. Dan aku pun bingung harus seperti apa. Aku mencoba untuk teriak. Tapi rasanya tenggorokan seperti dicekik. Gak mampu berkata apa-apa. Apalagi teriak. Mendadak kaki bertambah lemas rasanya. Sebab terdengar kembali suara Nunu yang kembali tertawa dengan kencang.
Tambah lama, suara ketawa itu rasanya malah semakin kencang. Aku mencoba memberanikan diri untuk melirik ke orang yang berwujud nunu yang sedang berada di depanku. Terlihat orang yang berwujud nunu sedang tiduran membelakangi posisi aku berdiri. Kemudian, secara perlahan dia membalikkan kepalanya ke arahku. Perlahan wajahnya mulai terlihat. Makhluk yang berwujud nunu ternyata berwajah pucat, seputih kapas, dan kedua matanya juga putih polos, tanpa ada lingkar hitam di matanya. Tiba-tiba, mulutnya tersenyum perlahan, dan dari dalam mulutnya nampak darah segar keluar lewat pinggiran mulutnya, yang membuat semakin takut sama makhluk itu. Dia ternyata membalikkan kepala tanpa badannya ikut membalik. Hanya bagian kepala yang berputar 180 derajat. Melihat kengerian seperti itu, aku segera membalikkan badan dan bermaksud berlari keluar menjauh dari makhluk itu. Namun belum sempat aku melangkah, tiba-tiba kakiku tidak bisa digerakkan. Seperti ada tangan kekar yang memegang kakiku. Dari situ, badanku seperti tidak berdaya sama sekali. Tangan mencoba untuk menarik kursi yang ada di belakangku. Mencoba untuk menarik badan yang ditahan oleh tangan yang kekar itu. Aku coba sekuat tenaga, tapi tidak bisa. Kaki terasa mati rasa. Lepasin kaki saya. Woi, lepasin kaki saya. Ampun. Di tengah genting menyeramkan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara menggema yang sangat membuat hati bergetar. Mana makanannya? Saya minta makanannya. Aku coba membalikan diri untuk berbalik, untuk melihat makhluk yang memegang kakiku. Betapa kagetnya aku. Jantung berdebar hebat, seperti mau lepas. Makhluk yang menyerupai nunu tadi ternyata sudah berubah. Yang aku lihat sekarang, makhluk itu berubah menjadi wujud orang yang badannya penuh dengan darah, dan ternyata tanpa kepala. Makhluk apa kamu? Pergi sana. Jangan ganggu saya, pergi sana. Sedang dalam keadaan seperti itu, bukannya berkurang seramnya, malah semakin bertambah. Tiba-tiba ada sepotong kepala yang jatuh dari atas, dan kepala itu terjatuh pas di depan kakiku. Raut wajah dari kepala itu tersenyum dan membelalakkan matanya ke arahku. Aku gak berani membuka mata. Aku coba untuk membaca ayat Al-Quran sebisa-bisanya, meski badan terasa teramat lemas. Dan tiba-tiba pandanganku gelap gulita. Aku terjatuh dan pingsan. Aku kembali tersadar
Dan pelan-pelan kubuka mata. Dan terlihat Nunu sedang berusaha membangunkanku. Keadaan di rumah saat itu ternyata sudah terang benderang, menandakan saat itu hari sudah beranjak siang. Darta, bangun. Ngapain kamu malah tidur di lantai di depan pintu? Bangun, Darta. Alhamdulillah. Ini Nunu, bener-bener Nunu. Iya, Darta. Ini Nunu. Kenapa kamu kayak bingung gitu? Aku kemudian menceritakan kejadian yang aku alami. Kejadian yang menyeramkan malam itu ke Nunu. Yang akhirnya aku dan Nunu memberanikan diri sepakat memberitahukan hal itu ke bapak yang punya kontrakan. Setelah mengobrol dengan bapak yang punya kontrakan, kami dapat informasi dari beliau kalau pada waktu dulu rumah tersebut dibangun, ada satu kejadian yang sulit untuk beliau lupakan, yaitu pada saat sedang memasang genting rumah, ada salah satu pekerja bangunan yang terjatuh dan menghantam pintu kamar hingga meninggal. Kepala pekerja bangunan itu patah dan melintir ke arah berlawanan. Hal itu dikarenakan pekerja itu jatuh dengan posisi kepala di bawah. Sesudah tahu akan latar belakang rumah itu, akhirnya aku dan Nunu pindah dari rumah yang ternyata seram itu.